Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Study Oracle. Pada teori ini kita akan menginjak pada bab 5, yaitu tentang query lanjutan 2. Tujuan dari query lanjutan 2 adalah untuk mengenal ekspresi skalar subquery, memahami korelasi subquery, penggunaan operator eksis dan non-eksis, dan penggunaan klausa with. Ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah suatu subquery yang hanya mengembalikan satu nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi bagian dari decode dan cache. Semua klausa select kecuali dalam grup by. Contoh skalar subquery dalam ekspresi cache yaitu select employee ID last name cache when department ID. Kita menggunakan subquery select department ID for departments where location ID 1800. Kita mencari department ID di mana lokasi ID-nya adalah 1800. Then Canada as USA and location from employee. Selanjutnya contoh skalar subquery dalam klausa order by. Contohnya ada select employee ID last name from employee, kita beri nama alias E. Order by, kita menggunakan subquery untuk mencari department name dari departemen, di mana department ID pada employee sama dengan department ID pada department. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap subquery dieksekusi sekali untuk setiap row baris dari outer. Maka prosesnya adalah ambil baris dari outer query, jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Sintak korelasi subquery. Select kolom 1, kolom 2 from table outer. When kolom 1 operator menggunakan subquery, select kolom 1, kolom 2 from table 2 where ekspresi 1 sama dengan outer dot ekspresi 2. Sintak di atas, subquery mereferensi suatu kolom dari sebuah tabel dalam parent atau outer query. Contoh korelasi subquery. Subquery untuk mendapatkan data semua pegawai yang memiliki gaji lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempatnya bekerja. Maka pertama kita mencari rata-rata gaji dari pegawai di mana department ID sama dengan mencari rata-rata gaji di departemen ia bekerja. Maka kita bisa menggunakan statement select last name salary department ID from employee outer where salary lebih dari. Ini mencari rata-rata gaji pada departemen tempatnya bekerja. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris tabel lainnya, yang disebut korelasi subquery. Korelasi subquery
Contoh korelasi update, yaitu update tabel 1 nama alias set kolom sama dengan select expression from tabel 2 alias where tabel 1 kolom sama dengan alias 2 kolom. Lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel tersebut untuk menyimpan nama departemen. Maka kita gunakan perintah alter tabel employees add department name varchar 214. Maka kita akan menambahkan kolom department name pada tabel employees. Kemudian isi dari kolom nama departemen yang didapatkan dari tabel departments dengan menggunakan korelasi update. Maka update employee A set department name, kita ambil nama departemen dari tabel departments, select department name from departments D where a.department ID sama dengan a.department ID. Korelasi subquery juga bisa untuk menghapus baris pada tabel berdasarkan baris pada tabel yang lain. Korelasi ini disebut korelasi delete. Contohnya delete korelasi delete mempunyai cara penulisan sebagai berikut. Delete from table 1 alias 1 where kolom operator select expression from tabel 2 alias 2 where alias 1 kolom sama dengan alias 2 Contoh menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel EMP history. Delete from employees where employee ID sama dengan kita menggunakan subquery untuk mencari employee ID dari tabel EMP history di mana employee ID sama dengan a.employee ID. Operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan ada atau tidak dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka kondisi true, pencarian tidak akan dilanjutkan ke inner query. Tetapi jika tidak ditemukan, maka kondisi akan false dan pencarian dilanjutkan pada inner query. Contoh penggunaan exist. Mencari pegawai yang paling sedikit memiliki 1 orang bawahan. Maka kita akan menggunakan subquery untuk mencari pegawai, yaitu select X from employee where manager ID sama dengan outer employee ID. Maka perintah secara keseluruhan adalah select employee ID, last name, job ID, department ID from employees outer where exist select X, yaitu pegawai yang paling sedikit memiliki 1 orang bawahan, from employees where manager ID sama dengan outer.employee ID. Hasilnya adalah sebagai berikut. Contoh penggunaan not exist. Menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Maka kita menggunakan perintah not exist. Kita menggunakan perintah yaitu select department ID, department name from department D where not exist from X, from employee where department ID sama dengan D.department ID. Ini digunakan untuk mencari departemen yang tidak mempunyai pegawai. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Department ID 190, department name contracting. Penggunaan klausa with.
Dengan klausa with, kita dapat menggunakan blok query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari blok query dan menyimpannya dalam tabel space temporer kepunyaan user. Klausa with akan meningkatkan performansi. Contoh, menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Maka kita akan menggunakan perintah with depcost as select the department name sum jumlah total gaji as deptotal from employee A department D where A department ID sama dengan D department ID group by department name. Di sini kita akan mencari nama departemen dan total gaji dari departemen. Kedua, kita menggunakan average cost as select sum debt total dibagi count as debt average from debt cost. Kita mencari rata-rata gaji. Selanjutnya kita menggunakan perintah select bintang from debt cost where debt total lebih dari select debt average from average cost. Ini mencari total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Kita urutkan berdasarkan departemen name. Sekian pertemuan dari bab 5, yaitu tentang query lanjutan 2. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat untuk Anda, dan terima kasih.